Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar ente Pak Dewan? Sehat? Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul Thunder Twins. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Di suatu daerah tempat tinggal para dewa, ada seseorang yang bernama Yun sedang berlatih kultivasi. Pada saat itu, tiba-tiba muncul percikan api yang mengenainya. Ternyata, api yang bercampur belalang itu dari formasi para dewa, sebagai pertanda akan bangkitnya seseorang yaitu Jenderal Singh. Di sisi lain, Cicang, sang adipati dari wilayah barat, sedang sibuk menjalankan urusan pemerintahannya ketika tiba-tiba wilayahnya diserang oleh kawanan belalang. Bukan hanya wilayah barat, jutaan belalang itu juga menyerbu Zhao-ge, tempat berdirinya menara bintang yang sangat sakral di dinasti Shang. Melihat pertanda keramat ini, Jenderal Wen dari Zhao-ge pun segera bertindak. Dia pergi menuju tempat yang telah ditakdirkan sebagai lokasi kelahiran dari dua anak kembar, yaitu Lei Zhenzi dan Xin Huan. Dua anak pilihan inilah yang kelak akan menerima kekuatan para dewa. By the way, untuk alur film yang menceritakan sedikit kehebatan dari Lei Zhenzi, sudah adiknya Maman taruh di deskripsi Yowan. Oke lanjut, saat Jenderal Wen hendak membawa keduanya, tiba-tiba saja langkahnya dihentikan oleh petapa Yun. Dalam pertarungan itu, petapa Yun dan Jenderal Wen sama-sama terlempar. Namun, tepat sebelum pertarungan kembali berlanjut, Jenderal Wen diselamatkan oleh anak buahnya. Petapa Yun kemudian kembali ke tempat kedua anak kembar tadi. Petapa Yun bercerita bahwa salah satu anak yang bernama Xin Huan mempunyai kekuatan sayap angin dan kekuatan petir. Sementara satunya lagi, yaitu Lei Zhenzi, adalah penerus klan burung. Petapa Yun lalu akan membawa Lei Zhenzi untuk dirawat. Sedangkan Xin Huan yang merupakan calon Jenderal Singh akan dititipkan kepada Cicang. Singkat cerita, 18 tahun setelah kejadian itu, Lei Zhenzi belajar terbang dengan sayap dari kardus bekas. Di bawahnya ada banyak orang yang menyemangati dia untuk langsung melompat. Setelah kejadian itu, mereka ini langsung ampun-ampun karena telah membuli Lei Zhenzi yang mereka anggap sudah sinting sejak lama. Ternyata mereka minta ampun karena Xin Huan, kembaran Lei Zhenzi, telah ikut campur dalam urusan itu. Mereka berdua, yaitu Lei Zhenzi dan Xin Huan, lalu berkumpul di hadapan Cicang karena Cicang akan menyampaikan sesuatu. Hal tersebut mengenai pesan dari petapa Yun beberapa tahun silam, di mana jika waktunya sudah tiba, Xin Huan akan diberi tugas untuk mengambil sebuah tongkat emas guna dijadikan senjata. Setelah menerima pesan tersebut, mereka pun segera melakukan perjalanan. Di saat itu, Lei Zhenzi ingin ikut serta, begitu juga dengan seorang gadis yang bernama Juleha, yang ingin ikut bersama dengan mereka. Setelah berjalan cukup lama, sampailah mereka di suatu tempat yang terdapat gambar totem formasi dewa. Di saat itu juga, tiba-tiba muncullah sebuah monumen yang bertuliskan tentang formasi dewa. Namun, karena menghalangi calon Jenderal Singh atau Xin Huan, sebagai seorang kakak, Lei Zhenzi pun pergi memukul monumen itu hingga hancur.
Setelah itu, keluarlah patung bertangan 8 dari bawah tanah, dan terdapat tongkat emas di salah satu tangannya. Gak pakai lama, Xin Huan yang seorang calon Jenderal Xing pun langsung mengambilnya, karena terdapat rumor bahwa tongkat itu hanya bisa diambil oleh Jenderal Xing. Namun, saat mencoba mengambilnya, Xin Huan malah terpental. Karena melihat saudaranya tersakiti, Lei Zhenzi pun langsung marah dan mengambil tongkat itu. Yang anehnya lagi, ternyata dia malah bisa mengambil tongkat tersebut. Tanda berhasil dicabutnya tongkat emas itu sampailah pada Jenderal Wen. Sementara itu, Xin Huan kini telah kembali pulang, namun dengan wajah yang murung. Pada saat itu, di hadapan Petapa Yun dan Ji Chang, Lei Zhenzi yang baru datang membawa tongkat emas mengabarkan bahwa yang mengambil tongkat emas itu adalah Xin Huan dan bukan dirinya. Petapa Yun lalu mengabarkan bahwa besok Xin Huan akan langsung dilatih oleh dirinya sebagai calon Jenderal Xing. Xin Huan pun kemudian pamit kepada Ji Chang dan saudaranya serta Juleha untuk pergi bersama Petapa Yun. Di sisi lain, Petapa Yun ternyata sudah tahu bahwa Xin Huan bukanlah calon Jenderal Xing. Namun kemudian dia bercerita bahwa saat Xin Huan dilahirkan, ketua dari klan burung sedang berada di ambang kematian. Ilmu sayap angin dan kekuatan petir surgawi dimasukkan ke dalam tubuh Xin Huan. Kata Pendeta Yun, mungkin ketua dari klan burung melakukannya untuk melindungi calon Jenderal Xing yang asli. Pendeta Yun lalu meminta Xin Huan untuk menyerahkan sayap angin dan kekuatan petir surgawi yang seharusnya dimiliki oleh calon Jenderal Xing yang asli, yaitu Lei Zhenzi. Di tempat itu, Ji Chang juga datang dan meminta maaf kepada Xin Huan serta meminta sayap tersebut untuk Jenderal Xing agar bisa terbang guna membuka formasi dewa. Jika Xin Huan tak mau menyerahkannya dengan sukarela, maka mereka akan mengambilnya dengan paksa. Di saat-saat menegangkan itu, tiba-tiba Topeng yang merupakan anak buah dari Jenderal Wen datang untuk menyelamatkan Xin Huan. Xin Huan ternyata dibawa menuju desa klan burung, tempat di mana leluhurnya dahulu tinggal. Di sana, Jenderal Wen memberi gambaran masa lalu kepada Xin Huan bahwa Ji Chang lah orang yang telah menghabisi semua klan burung untuk menjadikannya seorang penguasa. Yang mana hal itu entah benar atau tidak, yang pasti Xin Huan menjadi dendam kepada Ji Chang karena Ji Chang mau menghabisinya juga. Hanya untuk mendapatkan ilmu sayap angin dan kekuatan petir untuk Lei Zhenzi. Lalu Jenderal Wen pun menawari Xin Huan untuk ikut dengannya, dengan diiming-iming mengajari Xin Huan untuk menumbuhkan sayap angin dan mengendalikan kekuatan petir surgawi miliknya, serta menyerap kekuatan Jenderal Xing milik Lei Zhenzi. Di tempat lain, Lei Zhenzi juga diberitahu sebuah kebenaran bahwa dialah Jenderal Xing yang sebenarnya. Dan untuk itu, dia membutuhkan sayap angin serta kekuatan petir surgawi yang memang untuk dirinya. Namun, jika sayap angin dan kekuatan petir sudah dikuasai oleh Xin Huan, maka Jenderal Wen akan bisa menyempurnakan formasi penghancur dewa untuk mengalahkan formasi dewa dari Jenderal Xing. Untuk itulah, Lei Zhenzi harus cepat-cepat mendapatkan kedua kekuatan itu kembali. Setelah itu, Lei Zhenzi dan Juleha dibawa oleh Petapa Yun untuk menjalani latihan khusus. Di sisi lain, Xin Huan juga melakukan latihan untuk bisa menggunakan sayap angin dan kekuatan petir surgawi, namun dengan cara yang tidak halal, yaitu melakukan ritual sesat.
Setelah melakukan ritual itu dan sayapnya tak kunjung muncul, Shin Huan pun jadi marah-marah gak jelas. Namun, Jenderal Wen lalu menenangkan dan membujuknya dengan berkata jika Huan harus menghabisi Lei Zhenzi agar dia tak datang untuk mengambil kedua kekuatan tersebut. Sementara itu, Lei Zhenzi juga sedang berusaha berlatih dengan cara diakupuntur untuk memunculkan kekuatan aslinya. Mereka lalu lanjut berlatih kanuragan dengan ilmu yang Lei Zhenzi miliki saat ini. Namun, di tengah-tengah latihan itu, tiba-tiba saja ada notifikasi muncul bahwa Zhichang saat ini dalam bahaya karena telah diculik oleh Shin Huan. Mengetahui hal itu, Lei Zhenzi pun bersikeras menolong ayah angkatnya dengan berbagai cara. Pada saat itu, Pendeta Yun sudah tak bisa menghalanginya lagi. Dia lalu memberikan buah naga emas untuk tambahan kekuatan yang sangat luar biasa. Namun, hal itu bukan tanpa resiko. Setelah bersatu dengan buah itu, maka Lei Zhenzi akan ditelan oleh buah itu. Bahkan, bisa-bisa semua kesadarannya juga ikut tertelan. Namun, demi menyelamatkan semua orang yang dia sayangi, Lei Zhenzi bersedia menerima resiko tersebut. Sementara itu, di Menara Bintang, Shin Huan yang telah menculik ayah angkatnya yaitu Zhichang bertanya mengapa dia menghabisi klan burung. Zhichang pun menjelaskan bahwa dia tak pernah menghabisi klan burung sama sekali. Namun karena tahu termakan oleh dendam dan amarah, Shin Huan pun tak bisa menerima alasan itu. Karena Zhichang juga pernah berusaha menghabisinya untuk mendapatkan sayap angin dan kekuatan petir surgawi. Meskipun Zhichang telah mengaku bahwa dia terpaksa melakukan semua itu, Shin Huan tak terima dan langsung menyerangnya. Di serangan kedua, serangan Shin Huan langsung dihadang oleh tongkat emas milik Lei Zhenzi. Lei Zhenzi lalu menghentikan Shin Huan dan meminta sayap angin serta kekuatan petir untuk menghentikan kejahatan. Melihat kakaknya itu, Shin Huan pun lalu cerita mengapa dia melakukan semua ini. Di mana selama ini dia hanya dijadikan boneka untuk Lei Zhenzi yang telah akan menjadi Jenderal Xing. Dan jika sayap angin serta kekuatan petir diambil dari dirinya, maka jiwa Shin Huan juga akan lenyap. Dalam pertarungan mereka, Lei Zhenzi yang tak mau menyerang Shin Huan akhirnya tumbang dan muntah darah. Sedangkan Juleha yang melihat hal itu lalu mencoba menghentikan Shin Huan dan terkena serangan darinya juga. Setelah itu, Shin Huan pun lanjut akan menghabisi Lei Zhenzi. Namun, Juleha kembali berusaha menghentikan Shin Huan dengan mengingatkan bahwa Lei Zhenzi itu adalah kakaknya sendiri. Setelah sadar, Shin Huan pun lalu menyuruh mereka berdua pergi dari tempat tersebut. Sesampainya di rumah, Lei Zhenzi langsung marah kepada Zhichang dan Petapa Yun karena tak memberitahunya jika mengambil sayap angin akan menghilangkan nyawa saudaranya sendiri. Namun, Zhichang lalu bertutur jika dia akan melakukan hal itu jika saja dia adalah seorang Jenderal Xing. Dan dia juga rela mengorbankan apapun demi menyelamatkan dunia. Akan tetapi, Lei Zhenzi tak tega melakukan hal itu dan berniat akan membawa Shin Huan pulang bersamanya. Di sisi lain, Shin Huan dimarahi oleh Jenderal Wen karena dia tak mampu menghabisi Lei Zhenzi. Jenderal Wen juga menegaskan bahwa Shin Huan bukanlah sosok seperti Jenderal Xing karena rela sayap saktinya direbut. Untuk itu, sebagai kesempatan terakhir, Jenderal Wen menyuruh Shin Huan untuk masuk formasi penghancur dewa dan menjadi iblis. Sementara itu, Zhichang mendapatkan kabar jika pasukan Jenderal Wen dari Zhao Ge akan menyerang kota Shiki. Zhichang lalu bersumpah bahwa dia beserta para pasukannya akan melawan para iblis dari dinasti Shang tersebut demi keberlangsungan dunia. Di waktu yang sama, Lei Zhenzi bersama Juleha datang menemui Shin Huan yang saat itu tengah bertapa untuk menjadi iblis. Mereka berusaha menyadarkan Shin Huan, namun tetap saja gagal. Mereka pun segera pergi untuk mencari cara lain untuk menyadarkan Shin Huan. Namun di saat itu mereka berdua didatangi oleh Shin Huan yang telah kerasukan dendam dan menjadi iblis. Melihat hal itu, mereka pun akhirnya bertarung dengan sangat-sangat serius.
Seiring dengan amarahnya yang memuncak, Xin Huan berhasil mengeluarkan sayap saktinya. Dan dari situlah dia menjadi semakin brutal. Xin Huan kemudian melemparkan tombaknya untuk menghabisi Juleha dan Lei Zhenzi. Karena sudah tak ada lagi kesempatan untuk menang, Lei Zhenzi pun akhirnya melemparkan Juleha menjauh agar tidak ikut terkena serangan Xin Huan. Sesampainya di rumah, Juleha memberitahukan berita buruk jika Lei Zhenzi sudah meninggoy kepada Zhijiang. Hal itu sontak membuat mereka menjadi bersedih. Namun, dalam kesedihan mereka itu, Petapa Yun datang dengan raut wajah gembira. Dia bercerita jika tak mungkin Lei Zhenzi bisa meninggoy dengan semudah itu. Karena Lei Zhenzi sudah menelan buah naga emas yang memiliki perlindungan tubuh yang sangat luar biasa. Pendeta Yun lalu mengajak Juleha untuk mencari Lei Zhenzi. Sementara itu, di Menara Bintang Dinasti Shang di Zhaoge, Jenderal Wen tengah membujuk Xin Huan untuk mengikutinya. Di suatu ruangan, Jenderal Wen tiba-tiba menghabisi Xin Huan. Hal itu dia lakukan karena ingin mengambil sayap angin dan kekuatan petir surgawi guna menyempurnakan formasi penghancur dewa. Di saat itu, Xin Huan menyadari bahwa yang telah menghabisi semua klan burung ternyata adalah Jenderal Wen. Karena kekuatan sayap angin mereka akan diberikan kepada Xin Huan. Di saat-saat menegangkan itu, tiba-tiba datang kelompok Lei Zhenzi untuk menyelamatkan Xin Huan. Petapa Yun lalu menyuruh Lei Zhenzi untuk membuka formasi dewa dari tempat itu. Namun, Lei Zhenzi ingin satu syarat, yaitu dia harus bersama dengan Xin Huan, karena tak ingin sayap Xin Huan dicabut. Namun, saat pergi ke menara pembangkitan, mereka langsung dihentikan oleh Jenderal Wen. Dan akhirnya, pertarungan yang sangat hebat pun terjadi. Dalam pertempuran itu, muncullah si topeng untuk menghabisi Lei Zhenzi. Namun, Juleha yang sadar langsung mencoba menghentikannya, sehingga tertembus senjata si topeng. Melihat hal itu, Lei Zhenzi pun langsung mengamuk dan menghajar Jenderal Wen, yang saat itu tengah bertarung melawan Petapa Yun. Beberapa saat setelahnya, tiba-tiba formasi penghancur dewa akan segera sempurna. Sehingga Lei Zhenzi dan Xin Huan harus sesegera mungkin menjalani takdir mereka untuk menghentikan hal itu. Lei Zhenzi dan Xin Huan lalu terbang mengejar formasi tersebut. Namun, di tengah pengejaran mereka, Xin Huan memberikan sayapnya kepada Lei Zhenzi dan mengorbankan dirinya sendiri. Setelah mendapatkan kekuatan itu, Lei Zhenzi pun langsung menghancurkan formasi penghancur dewa milik dari Jenderal Wen. Selepas menghancurkan formasi penghancur dewa itu, Lei Zhenzi pun pergi ke langit untuk membuka formasi dewa. Namun, di sana dia bertemu dengan serpihan ingatan Juleha yang mengatakan bahwa menjadi Jenderal Xing dan menyatu dengan buah naga emas mempunyai resiko yang sangat tinggi. Lei Zhenzi akan sendirian, berubah menjadi jelek, dan tak akan dihormati bahkan setelah menjadi dewa.
Namun, sejak awal Lei Zhenzi sudah yakin dengan keputusan yang dia ambil, meskipun hal itu sebenarnya sangat berat. Setelah itu, formasi dewa pun diluncurkan. Ribuan bola api terjun dari langit menuju dinasti Shang. Dan film pun the end. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah untuk mengorbankan diri, kita harus siap mengambil resiko. Dan untuk mengambil resiko, kita juga harus siap untuk mengorbankan diri. Akhir kata, buah moco rasanya pahit. Yang manis tentu saja buah mangga. Adiknya Maman mau pamit dan sampai jumpa.